Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Aprilia Putri, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan tahun 2023 dengan NIM 06031282328061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori uang, indeks harga, dan inflasi di Indonesia tahun 2025. Video ini bertujuan untuk membantu teman-teman memahami hubungan antara uang, perubahan harga, dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia secara sederhana dan menarik. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi. Tapi, bukan cuma alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Bayangkan, kalau tidak ada uang, kita harus kembali ke sistem barter yang sulit dan tidak efisien. Jadi, uang membuat kegiatan ekonomi berjalan lebih cepat dan teratur. Ada beberapa teori yang menjelaskan hubungan uang dengan harga dan ekonomi. Pertama, teori kuantitas uang, yang menyatakan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat, maka harga-harga cenderung naik, asalkan jumlah barang dan jasa tidak ikut bertambah. Rumus sederhananya dikenal dengan MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, dan T jumlah transaksi. Yang kedua, itu adalah teori Keynes. Menurut Keynes, orang-orang memegang uang bukan hanya untuk transaksi, tapi juga untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Artinya, perilaku masyarakat dalam menyimpan atau membelanjakan uang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi secara langsung. Indeks harga dan pengukurannya. Di Indonesia, kita mengenal istilah IHK atau Indeks Harga Konsumen yang dihitung oleh BPS. IHK menunjukkan bagaimana harga barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, transportasi, hingga pendidikan berubah setiap tahunnya. Rumus sederhananya adalah IHK sama dengan harga tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Jika nilai IHK naik, berarti terjadi kenaikan harga umum atau yang kita sebut inflasi. Apa sih inflasi dan dampaknya? Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Penyebab inflasi bisa bermacam-macam, seperti permintaan yang meningkat, kenaikan biaya produksi, atau kebijakan moneter dan fiskal yang tidak seimbang. Inflasi berdampak besar bagi perekonomian. Di antaranya, yang pertama, daya beli masyarakat menurun karena uang yang sama bisa membeli lebih sedikit barang. Yang kedua, nilai mata uang melemah. Yang terakhir, distribusi pendapatan menjadi tidak merata karena pihak tertentu bisa lebih cepat menyesuaikan diri dibanding kelompok berpendapatan tetap. Namun, inflasi yang terkendali justru bisa menjadi tanda ekonomi yang tumbuh aktif selama tetap dalam batas yang wajar. Inflasi di tahun 2025, menurut data terbaru, inflasi di Indonesia tahun 2025 cenderung stabil di kisaran 3%. Kestabilan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia cukup efektif dalam menjaga harga tetap terkendali, meskipun tekanan global seperti harga energi dan pangan masih berpengaruh. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas dan kestabilan pasokan bahan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah uang memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Lalu, indeks harga membantu kita memantau perubahan harga secara akurat.
Dan inflasi perlu dikendalikan agar pertumbuhan ekonomi tetap sehat dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami konsep ini agar bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mendukung stabilitas ekonomi bangsa. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.